Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang dinamika rotasi. Sama dengan minggu kemarin, ibu sudah memberikan apa-apa KD yang akan kita pelajari di semester 1 ini ya. Ada beberapa KD yang kita pelajari, ada dinamika rotasi, ada keseimbangan benda tegar, ada elastisitas, dan ada nanti fluida. Maka yang pertama kita akan bahas adalah dinamika rotasi. Pada dinamika rotasi yang akan kita bahas, ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita bahas di sini. Ada tujuan pembelajaran yang kita bahas. Nah, yang pertama kita akan mengetahui apa penyebab benda itu bisa bergerak. Penyebab benda bergerak. Nah, yang kedua, kita akan menentukan besar dan arah momen gaya. Nah, momen gaya. Kemudian yang ketiga, kita akan menentukan arah, kita akan menentukan besarnya. Yang ketiga, kita akan menentukan besarnya momen inersia. Momen inersia. Kemudian yang keempat, kita akan menentukan besarnya atau kaitan antara momen gaya dengan percepatan sudut. Berikut kita akan bisa menentukan nanti besarnya percepatan. Yang kelima, penerapan hukum 2 Newton, gerak rotasi pada benda yang dihubungkan dengan katrol. Nah, kemudian kita bisa juga nanti menentukan berapa besarnya momen inersia. Kemudian ada lagi nanti istilahnya adalah momentum sudut. Nah, inilah materi yang akan kita pelajari pada dinamika rotasi kita hari ini. Nah, yang pertama kita akan membahas jenis gerak itu apa? Jenis dari gerak. Sebenarnya di kelas 10 kamu udah bahas. Ada jenis gerak itu yang pertama namanya geraknya gerak lurus. Atau istilahnya adalah translasi. Yang kedua, ada geraknya namanya adalah gerak melingkar atau namanya rotasi. Lihat judul kita di atas kan tadi dinamika rotasi. Yang namanya dinamik artinya bergerak. Ada benda itu bergeraknya namanya gerak lurus atau translasi. Apa yang menyebabkan benda ini bergerak adalah karena ada gaya. Bisa gayanya gaya dorong, bisa gayanya gaya tarik, sehingga benda kita bergerak translasi. Yang kedua, apa lagi yang menyebabkan benda itu bergerak melingkar? Ada namanya torsi, atau istilah lainnya adalah momen gaya. Nah, torsi ya, ibu simbolkan dia dengan torsi, ini dia. Nah, maka sekarang yang akan kita bahas itu adalah bagaimana caranya kita menentukan supaya benda kita itu bisa bergerak translasi. Bagaimana kita menentukan apa yang menyebabkan benda kita bergeraknya rotasi. Berarti pada saat kita melaksanakan benda bergerak rotasi, berarti benda bergerak melingkar. Maka syaratnya di sini harus ada poros. Nah, dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya kamu udah bisa menggunakan ini. Misalnya pada saat kamu membuka pintu. Berarti pada saat kamu buka pintu, berarti engsel pintu kamu itu adalah rotasinya. Sementara jarak dari pintu itu ke tempat tangan kamu itu nanti kamu buka dia, maka dia akan melaksanakan gerak rotasi. Misalnya sekarang, kita akan menentukan besarnya torsi atau besarnya momen gaya. Nah, siapa itu torsi? Torsi itu nilainya sama dengan gaya
dikali dengan lengan gaya. Nah, atau Ibu tuliskan sama dengan F dikali dengan L. Ada juga orang nanti bikin F dikali R ya. Nah, siapa itu lengan gaya? Lengan gaya itu adalah garis dari poros menuju gaya membentuk sudutnya adalah 90 derajat. Misalnya sekarang, kalau misalnya ini poros. Nah, maka sekarang di sini ada gaya. Nah, ini F-nya. Nah, berarti antara gaya dengan poros ini dia kan sudah membentuk sudut 90. Maka yang mana yang lengan gaya? Ini lengan gayanya. Kemana dia berputar? Dia berputarnya adalah menuju poros membentuk sudut 90. Maka besarnya torsi di gambar Ibu ini sama dengan F dikali L. Kemana dia berputar? Kemana arahnya? Berarti arahnya berlawanan dengan jarum jam. Jika dia berlawanan dengan jarum jam, maka torsi kita bernilai positif. Nah, bagaimana caranya kita mengingat dalam kehidupan sehari-hari? Kalau torsi itu bernilai positif dia. Sekarang misalnya, pada saat kamu membuka misalnya botol minuman, tutup botol minuman, berarti jika kita membukanya, berarti kita harus memutarnya berlawanan arah dengan jarum jam. Pada saat kita memutarnya berlawanan arah dengan jarum jam, berarti botol minuman terbuka. Kita bisa mengambil minumannya. Berarti jika kita bisa mendapatkan sesuatu pada saat kita bekerja, maka kita katakan torsi bernilai positif. Maka dari gambar Ibu ini, Ibu dapatkan bahwa torsinya positif. Atau bisa lagi misalnya, ini poros. Nah, di sini ada misalnya gayanya. Nah, berarti dia sudah membentuk sudut 90 derajat. Di sini F. Kalau dia sudah membentuk sudut 90 derajat, berarti kan itu langsung lengan gaya. Maka berapa besarnya torsinya? Sama dengan F kali L. Kemana arahnya itu? Gaya itu kita putar dia menuju poros membentuk sudut 90 derajat. Berarti ini dia. Berarti arahnya jika kita lihat di sini adalah searah dengan jarum jam. Jika searah dengan jarum jam, maka torsi bernilai negatif. Bagaimana dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya, ini mau membuka botol minuman juga ya, kita bayangkan ke makanan aja, supaya kalau ke makanan kita bayangkan kita semangat. Pada saat kita mau buka botol minuman, kamu putar botol minuman itu searah dengan jarum jam pada saat membukanya. Kan yang dapat kita dapatkan kan capek aja. Minuman kan nggak kita dapatkan. Berarti kalau dari seginya kita kan capek, berarti kan kita rugi. Kalau rugi, berarti torsinya bernilai negatif. Nah, atau misalnya lagi, di sini ada poros. Nah, di sini ada poros, di sini ada L panjangnya, maka di sini ada gaya F membentuk sudut alfa. Maka kalau seperti ini dia, maka kita bisa mendapatkan mana gayanya itu, mana lengan gayanya. Nah, pada saat kita menentukan lengan gayanya, kita bisa jabarkan gaya ini pada komponen sumbu X, atau kita bisa jabarkan gaya ini pada komponen sumbu Y. Pada saat kita jabarkan gayanya pada komponen sumbu Y, berarti Fy sama dengan F sin alfa. Pada saat kita jabarkan gayanya pada sumbu X, maka kita kembali ke terapan F cos alfa. Nah, torsi itu akan bernilai dia tadi kata Ibu, pada saat dia membentuk sudut 90 derajat antara gaya dengan lengan gaya. Nah, tetapi torsi itu akan bernilai sama dengan 0 pada saat gayanya itu, pangkal gaya berada di poros. Atau gaya menuju poros.
Nah, maka kalau dari gambar Ibu sekarang, maka besarnya torsi Ibu akan sama dengan Fy dikali L. Bu, kenapa tidak Fx? Karena Fx kan nilainya dia pangkalnya menuju poros. Jika pangkal menuju poros, maka torsi sama dengan 0. Siapa Fy itu tadi? Sama dengan F sin alfa dikali dengan L. Bu, kalau seperti ini arahnya kemana? Ini arahnya. Berarti torsi kita bernilai apa? Positif. Nah, sekarang kita coba dengan contoh soalnya. Kalau misalnya sekarang Ibu punya batang. Batang Ibu ada gayanya F, ada gaya ke atas, ada gaya ini dia. Nah, misalnya sekarang ini A, ini B. F1 sama dengan 10 Newton, F2 sama dengan 6 Newton. Di sini F3-nya sama misalnya dengan 5 Newton. Membentuk sudut 30 derajat. Ini panjangnya misalnya titik C, ini panjangnya misalnya 2 meter, ini panjangnya misalnya 4 meter. Nah, sekarang kita mau menentukan berapa besarnya momen gaya. Tentukan besarnya momen gaya jika poros A di A, B di C, B di B, C di C, C di C, D-nya misalnya di tengah batang. Nah, berarti ini dia soal Ibu sekarang. Berarti pada saat Ibu menentukan berapa besarnya momen gaya, pada saat kita menentukannya, maka yang syarat utama pada saat benda bergerak rotasi harus ada poros dulu. Makanya di soal Ibu sudah Ibu tunjukkan porosnya di A, porosnya di B, porosnya di C, porosnya di tengah batang. Maka yang pertama kita coba jika poros di A. Jika porosnya di A, berarti Ibu angkat gambarnya kembali supaya mudah. Ini dia A, F1, di sini adalah A, di sini adalah B, di sini ada titik C, di sini ada F3, sini ada F2. Di sini ada 2 meter, di sini ada 4 meter, 37 derajat. Maka yang pertama perhatikan gaya bentuk sudut. Gaya bentuk sudut, jabarkan dia dulu. Jabarkan gaya ini pada komponen sumbu Y. Jabarkan dia pada komponen sumbu X. Maka pada saat poros di A, maka torsi A akan sama dengan torsi 1 tambah torsi 2 ditambah torsi 3X ditambah torsi 3Y. Ini keduanya ini adalah torsinya sama dengan torsi 3. Kenapa ada torsi X, ada torsi Y? Karena kita kan tadi dia untuk sudut, sudah Ibu jabarkan dia pada sumbu X dan sumbu Y. Sekarang, siapa torsi 1? F1 kali L1 ditambah F2 kali L2 ditambah 0. Kenapa 0? Karena gaya Fx itu pangkalnya menuju A. Atau Ibu bikinlah dulu, jangan kita bikin dulu 0, kita bikinkan aja dulu. Berarti sama dengan F3 cos alfa dikali L3 ditambah F3 sin alfa kali L3. Nah, sekarang F1. Perhatikan F1. Pangkal gayanya berada di titik A. Tadi sudah Ibu katakan, jika gaya pangkalnya di poros atau gaya menuju poros, maka momen gayanya sama dengan 0. Nah, sekarang F2. F2 berarti lengan gayanya mana? Lengan gaya F2 itu nilainya akan sama dengan 0 ditambah F2. Mana L2 itu? L2 itu adalah panjang dari AB. Ya kan? Ditambah dengan F3X. Ini kan F3X tadi ya. F3X. F3X itu kan gayanya menuju poros. Berarti sama dengan 0. Ditambah dengan F3
sin alfa dikali panjang AC. Sekarang tinggal arah. Ini F2-nya arahnya searah jarum jam, positif. Ini searah pula dia dengan jarum jam, positif. Tinggal F2 tadi berapa besarnya di soal kita? 6. Ini 6 Newton ya. Ini tadi 5 ya. Di sini 10. Nah, sekarang lagi. Berarti F2. Berarti F2-nya tadi sama dengan 6. Berarti 6 dikali 6 ditambah F3 5 dikali sin 37 dikali 2. Maka sama dengan 36 ditambah 5 kali sin 37 itu 0,6 dikali 2 sama dengan 16 ya, 36. Nah, tadi udah katakan torsi 1 tambah torsi 2 tambah torsi 3X tambah torsi 3Y. Siapa torsi 1? F1 L1. Siapa torsi 2? F2 L2. Siapa torsi 3? F3 cos alfa kali L3 dan seterusnya. Sehingga kita dapatkan sekarang. Nah, karena L1 itu dia berada di poros, pangkal gaya berada di poros, berarti L torsinya 0. F2 L2, berapa jarak dari F2 ke poros? Berarti AB. F3X itu kan pangkalnya di poros lagi, berarti torsinya sama dengan 0. F3L sin alfa, berapa jarak F3Y itu ke poros? Berarti AC. Maka kita dapatkan 36. Maka Ibu dapatkan sekarang 36 ditambah 5 kali 0,3, 0,6 itu 3 ya. 3 kali 2 berarti 6. Maka dapatlah momen gayanya sama dengan 42 Nm. Bisa kan? Sekarang Bu, jika porosnya di A, jika poros yang kedua misalnya poros di B. Jika porosnya di B. Nah, tinggal kita bikin lagi gambar, kita pindahkan aja lagi gambar tadi itu. Ini tadi A, ini tadi B ya. Ini tadi B, berarti di sini ada F3 ya, 37. Di sini 2 meter, 2 meter, di sini 4 meter ya. Di sini titik C. Ini sama dengan F2-nya sama dengan 6 Newton. F3, F1-nya sama dengan 10 Newton tadi ya. Nah, sekarang kita tinggal ijain aja. Karena ada lagi bentuk surut, tinggal jabarkan aja lagi. F3Y. Di sini ada F3X. Nah, maka jika poros di B, ini kan B poros ya, maka torsi B, kita bikin aja dulu. Torsi B sama dengan torsi 1 tambah torsi 2 tambah torsi 3. Atau sama dengan torsi 1 tambah torsi 2 tambah torsi 3X tambah torsi 3Y. Nah, lu bikin kan? Berarti tadi kan torsi, ingat ya, torsi itu kan tadi sama dengan, siapa torsi tadi? Sama dengan lengan gaya dikali gaya. Maka sama dengan torsi 1, F1 dikali L tambah F2 dikali L2 ditambah F3X dikali L3 tambah F3Y kali L3. Nah, sekarang sama dengan, nah, F3 kali L1 berarti porosnya kan di B, berarti F1 dikali AB tambah F2 itu kan gayanya itu kan berada kan di titik B. Berapa jarak F2 ke gaya? Itu sama dengan 0. Kenapa? Karena gaya pangkalnya di poros. 0 ditambah F3 itu kan menuju poros. Tadi kata Ibu setiap gaya menuju poros berarti lengan momennya sama dengan 0. Ditambah F3 sin alfa dikali panjang CB. Udah kan? Sekarang tinggal arah. Nah, ini dia arahnya. Kemana ini arahnya? F torsi 1. Berlawanan arah dengan jarum jam ya, berarti positif. F3Y searah dengan jarum jam, berarti negatif. Nah, tinggal masukkan aja lagi. Tinggal kita masukkan aja lagi ya. Tinggal kita masukkan 10 dikali 6 ditambah F3-nya min, kan ya searah jarum jam, 6 dikali dengan sin, 6 bukan 6 ya, 5 ya nak ya. 5 dikali sin 37
dikali 4. Maka sama dengan 60 ditambah min 5 dikali 0,6 dikali 4. Maka sama dengan 60 dikurang 5 kali 0,6 itu kan 3. 3 kali 4 kan 12. Maka sama dengan 48 Newton meter. Kan? Nah, bisa lanjutkan lagi. Sebagai tugasnya nanti kamu harus mencarinya jika porosnya, maka tugas 1 kita sudah muncul. Poros di C, dan porosnya di tengah batang. Nah, bagaimana caranya? Silakan cari nanti lagi. Nah, ini adalah merupakan poros tengah batang. Ini tugas 1 ya. Ini soal nomor 1 kita. Nah, sekarang soal berikutnya. Soal berikutnya adalah kalau misalnya contoh 2 kita. Ada sebuah persegi panjang. Persegi panjangnya adalah persegi panjang ABC. A, B, C, D. Jika ibu katakan panjang AB 10 cm, panjang BC sama dengan 6 cm. Nah, kan dari gambar ini udah kelihatan nih. Sekarang, di FA ada F1. Besarnya 4 Newton. Di sini ada F2, besarnya 10 Newton. Membentuk sudut misalnya 53 derajat. Di sini misalnya di D ada F-nya F4, di sini ada F-nya adalah F5, F3. F3 besarnya sama dengan 3 Newton aja lah. Di sini F4 ada sama dengan 5 Newton. Nah, kemudian di sini lagi di tengah-tengah ini ada F5. Besarnya sama dengan 1 Newton aja lah. Nah, apa kan segitiganya? Sekarang di sini ada titiknya, titik O. Nah, maka sekarang ibu tanya sekarang berapa besarnya momen gaya? Berapa besarnya momen gaya? Berapa besarnya momen gaya? Momen gaya jika poros A di A, B di B, C di C, D di D, E di O. Nah, kita lanjut. Sekarang yang pertama, jika porosnya adalah di A. Poros di A. Nah, jika poros di A, kita hitung aja jumlah gaya yang ada. Jumlah gaya yang ada kan ada 5. Berarti momen gaya otomatisnya ada 5. Ada 5 momen gayanya nanti. Maka jika ada 5 momen gaya, kalau ada 5 momen gaya, berarti kita tulis aja torsi A. Torsi 1 tambah torsi 2 tambah torsi 3 tambah torsi 4 tambah torsi 5. Nah, selesai. Maka perhatikan dulu, siapa yang bentuk sudut? Ternyata ada torsi 2, F2. Berarti di sini ada F2X. Di sini ada F2A, F2Y. Kan? Setelah itu, kita bikin. Siapa torsi 1? F1 kali L1 tambah F2 kali F2X kali L2 tambah F2Y kali L2 tambah F3 kali L3 tambah F4 kali L4 tambah F5 kali L5. Nah, sekarang dulu perhatikan lagi gaya-gaya yang pangkalnya di poros, gaya-gaya yang menuju poros. Ternyata gaya yang pangkalnya di poros torsi 1 ini 0. Nah, kemudian torsi 2 juga 0. Kemudian F4
F4 itu ternyata arahnya ke A, berarti di sini juga 0. Nah, siapa tinggal lagi? Berarti tinggal lagi sekarang F2Y dikali L2 tambah F3 kali L3 tambah F5 kali L5. Sekarang, kan baru LL ya. Sekarang kita cari F2LY. Nah, ini dia kan. Maka siapa lengan gayanya? Kan ini dia, menuju poros. Nah, siapa lengan gayanya? Berarti F2 itu kan berlawanan arah dengan jarum jam. Berarti lengan gayanya sama dengan, langsung aja ya, F2 sin alfa kali AB. Tambah F3, kita perpanjang dia sampai ke sini. Sampai dia ke ujung sini, kita perpanjang F3 itu. Sampailah dia di sini F3 itu. Nah, ternyata pada saat kita putar F3 itu, dia searah dengan jarum jam. Kan ini F3-nya. Berarti sama dengan, mana lengan gayanya? Berarti panjang AD. Searah dengan jarum jam berarti sama dengan min F3 dikali dengan AD. AD. Tambah. Lanjut lagi. Ini dia. Nah, ini kita perpanjang ke sini terus. Ini dia F3. Berarti kita putar dia kemana ini? Berlawanan arah dengan jarum jam ya. Berarti F5 ditambah dengan F5 dikali dengan setengah AD. Kan itu lengan gayanya. Maka tinggal masukkan aja lagi. Nah, F2 kita tadi berapa? 10 dikali dengan 10 dikali sin 53 dikali 10 kurang. F3 kita tadi sama dengan 3 dikali 6. Nah, 3 kali 6, biarkan aja dia masih dalam sentimeter ya, ditambah F5 ibu tadi sama dengan F5 ibu 1 dikali dengan setengah dari 6. Biarin aja dulu. Berarti sama dengan 10 dikali dengan 0 sin 0,8 dikali 10 dikurang 18 ditambah 3 sama dengan 80 dikurang 18 tambah 3 sama dengan 83 kurang 18 sama dengan berapa? 3, 13, 5, 5, 7, 65 Newton sentimeter baru. Atau akan sama dengan 0,65 Newton meter. Karena dia bernilai positif, maka arahnya kemana? Searah jarum jam. Searah. Kalau dia positif tadi gimana, nak? Kalau dia positif, berarti kata ibu tadi gimana? Arahnya berlawanan jarum jam. Nah, berarti bagaimana untuk poros berikutnya? Berarti tugasnya, tugas nomor 2. Jika porosnya adalah di B, C, D, dan O. Nah, Ananda silakan pelajari kembali mulai dari awal tadi ya. Pelajari kembali mulai dari awal. Pelajari pelan-pelan. Nah, kemudian perhatikan arah-arahnya. Jika masih belum bisa, silakan tanya lagi sama ibu nanti. Nah, jika sudah bisa, lanjut lagi dengan soal tugas kita. Berarti untuk hari ini tugas kita ada 2 ya. Yang pertama tadi tugasnya adalah garis lurus saja, ada 2. AB ya. Kemudian tugas kedua kita adalah persegi panjang dengan porosnya adalah B, C, D, O. Nah, maka pelajari kembali, baca kembali hati-hati, pelan-pelan dalam memutarnya Ananda, ulang-ulang lagi memutarnya. Nah, maka untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin.